Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita melewati hari-hari dalam kehidupan kita. Sudah pasti Tuhan selalu menyertai dan ada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kita selalu membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena itu kita harus belajar bagaimana kita menjalani kehidupan ini, apakah kita selalu melibatkan Tuhan atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau baca di dalam Alkitab di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 15, bagaimana ketika Rasul Paulus menasehatkan kepada Timotius bagaimana mereka cara hidup daripada Timotius ini. Nah, Saudara, kita berkata begini, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saya ulangi sekali lagi, perhatikanlah semuanya itu. Semuanya itu artinya nasihat-nasihat yang Rasul Paulus telah berikan kepada Timotius. Supaya hiduplah di dalamnya, supaya kemajuan Timotius itu semakin nyata kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kehidupan kekristenan kita itu harus semakin maju, harus semakin bertumbuh. Kita tidak berjalan di tempat atau kita namanya mengalami kemunduran. Kalau mengalami kemunduran itu namanya tidak normal. Tapi kalau kita berjalan di tempat pun itu ada saatnya, tidak boleh lama-lama. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mau maju, kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam kehidupan kekristenan kita ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar memahami bahwa tentang kekristenan itu tidak bicara mengenai agama, ya. Kalau kekristenan hanya bicara mengenai agama, nanti kita terjebak dengan pola-pola larangan-larangan dan sebagainya. Tapi kekristenan ini berbicara mengenai hubungan atau bagaimana kita berjalan bersama dengan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia tidak membawa agama, tapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan hubungan antara Allah Bapa dengan ciptaannya, yaitu dengan kita sebagai manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ingat kembali ketika manusia belum jatuh di dalam dosa, bagaimana manusia memiliki hubungan yang intim, manusia memiliki hubungan dekat, manusia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana manusia berjalan dengan Tuhan. Sampai manusia jatuh di dalam dosa, maka hubungan itu terputus. Nah, Yesus datang ke dunia ini, Dia tidak membawa agama, supaya Yesus datang ke dunia ini supaya hubungan yang pernah terbangun sebelum manusia jatuh dalam dosa itu kembali tercipta antara manusia dengan Allah. Jadi kekristenan itu merupakan hubungan pengenalan kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya teringat dengan sebuah tokoh di dalam Alkitab, yaitu Henokh. Alkitab menyatakan bahwa Henokh itu bergaul karib dengan Allah selama kurang lebih 350 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana Henokh berjalan dengan Allah sampai Henokh tidak mengalami kematian, tapi Henokh dibawa langsung oleh Allah ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi saya ingin mengajak buat Bapak Ibu Saudara untuk kembali. Dasar kekristenan kita itu bukan pemahaman-pemahaman mengenai larangan-larangan yang harus kita lakukan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau kita punya pola pikir atau konsep hanya seperti itu, nanti kita terjebak dengan yang namanya pola agamawi. Yang kita lakukan segala sesuatu adalah hal-hal yang agamawi, dan itu tidak membawa kita kepada pertumbuhan dan kemajuan secara rohani. Tapi kalau kita mau maju, kita biarkan roh kita itu menyala-nyala. Untuk roh kita menyala-nyala, salah satu caranya adalah bagaimana kita membangun dan berjalan dalam kehidupan sehari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kata berjalan itu artinya ketika setiap langkah kita bersama dengan Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak menjadi orang-orang percaya yang hanya berjalan di tempat atau mundur atau stagnasi, tapi kita mau berlari untuk kita menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh. Karena itu mulai belajar ambil waktu dalam kehidupan sehari-hari kita ini untuk mengenal, untuk bergumul dengan firman Tuhan, bergumul dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Kenapa? Karena kita mau yang namanya mengalami dan kemajuan sebagai orang-orang percaya. Karena kita ini sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu ibarat kita tuh di dalam etalase
di mana setiap orang akan melihat kita, akan melihat perilaku kita, akan melihat perkataan kita. Kalau kita sendiri nggak mengalami kemajuan, bagaimana kita bisa menjadi saksi yang sempurna? Karena itu ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita segala sesuatunya dalam kehidupan sehari-hari kita melibatkan Tuhan, disitulah kita sedang melangkah kepada sebuah yang namanya pertumbuhan atau kemajuan di dalam secara rohani. Bapak Ibu Saudara, mari saya ingin mengajak buat Bapak Ibu Saudara, memotivasi Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu banyak bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Dalam kehidupan kita, kita selalu melihat ada karya Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau belajar untuk kami memiliki sebuah kemajuan di dalam kehidupan ini secara rohani. Dengan cara kami kembali untuk membangun kehidupan rohani kami berjalan dengan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, tolong biar kasih karunia Tuhan memampukan kami kembali untuk kami memiliki hubungan yang dekat dan erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ini hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau dikenal oleh Tuhan. Dan kami mau ada di hatinya Tuhan selalu. Dan kami mau belajar juga Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Melibatkan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, libatkan Tuhan di setiap langkah-langkah dalam kehidupanmu. Berjalanlah dengan Tuhan. Tuhan memberkati.